Pejabat fungsional yang merupakan hasil penyetaraan jabatan yang dilakukan yang dapat naik pangkat pada periode 1 April 2021 atau 1 Oktober 2021. Jadi kali ini kita akan membahas tentang para pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang dapat naik pangkat pada periode 1 April 2021 dan atau 1 Oktober 2021. Sebelum kita naik pangkat, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, agar dapat membantu kami menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi dari video-video baru yang kami rilis nantinya. Syarat dan ketentuan bagi para pejabat hasil penyetaraan jabatan untuk bisa naik pangkat di periode 1 Oktober 2021 adalah: yang pertama itu memiliki kepangkatan 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi sebelumnya. Jadi masa kepangkatannya sudah 4 tahun atau lebih. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat di jabatan administrasi sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 tahun dalam jabatan administrasi dan 1 tahun dalam pangkat, atau 4 tahun atau lebih dalam pangkat. Jadi apabila dia sudah 1 tahun dalam jabatan administrasinya serta 1 tahun dalam pangkat yang terakhirnya, itu dia dapat memperoleh kenaikan pangkat di periode 1 Oktober 2021 dengan syarat masih di bawah jenjang pangkat di jabatan administrasi sebelumnya. Selanjutnya, instansi pemerintah yang telah melantik pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang lama yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 dapat menyampaikan kembali usulan penyetaraan jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Jadi di jajaran pemerintah daerah itu banyak yang telah melakukan pelantikan sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2019. Memang itu terjadi, memang banyak hal yang menurut kami belum sesuai gitu. Belum sesuai karena walaupun disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, itu dia dilantik sebagai pejabat struktural juga gitu. Jadi namanya disetarakan dari administrasi ke fungsional, tapi pada saat pelantikan dia dilantik sebagai pejabat struktural juga. Nah, itu harus disampaikan usulan kembali dan nanti akan pelantikan kembali sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Selanjutnya adalah instansi pemerintah yang tidak melaksanakan penyetaraan jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pengalihan jabatan itu akan dilakukan langsung melalui perpindahan jabatan, penyesuaian, atau pengangkatan kembali. Jadi kalau dia tidak melalui mekanisme penyetaraan jabatan,
Artinya kalau pemerintah daerah tersebut tidak mengusulkan untuk penyetaraan jabatan, maka Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri itu akan melakukan langsung pengalihan jabatan melalui perpindahan, penyesuaian atau pengangkatan kembali. Kalau tidak melalui penyetaraan jabatan, itu syarat dan ketentuan tadi berlaku, harus ikut uji kompetensi, harus pendidikan harus sesuai, karena itu dilakukan bukan melalui penyetaraan jabatan, itu syaratnya akan lebih ketat. Nah, apabila Menpan RB konsisten dan banyak pemerintah daerah yang tidak mampu melakukan, berarti itu akan semakin berat karena uji kompetensi harus dilakukan untuk semua calon pejabat fungsional. Jadi makin berat. Instansi pemerintah yang mengajukan instansi pemerintah yang telah mengajukan usulan penyetaraan jabatan, instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu mengajukan usulan penyetaraan jabatan paling lambat 30 Juni 2021. Bagi instansi pemerintah yang telah mengajukan usulan, itu selanjutnya akan dilakukan proses validasi, penerbitan rekomendasi, persetujuan menteri, serta pengangkatan dan pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021. Sekali lagi, bagi yang tidak melaksanakan, berarti mekanismenya akan diatur sendiri oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme yang tadi saya jelaskan. Nah, dan itu berarti harus ada uji kompetensi untuk seluruh calon pejabat fungsional. Oke ya, pada video berikutnya itu kami akan membahas tentang sistem organisasi dan tata kerja SOTK yang baru di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kami akan cari referensi menyangkut SOTK di berbagai kementerian lembaga. Oleh karena itu, bagi teman-teman, kami minta tolong untuk melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru kami lainnya yang kami rilis di YouTube. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga aktivitas Anda selalu sukses, selalu dimudahkan dalam urusan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.